几下。제발 그만 좀 해. 듣기로 하나. Halo, selamat datang di channel review film bagus. Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita Rubah Ekor 9 yang terjebak di masa lalu. Tapi saya selalu ingatkan untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Yuk kita langsung aja bahas alurnya. Inilah Tale of Nine-Tailed episode 7. Film diawali, Yeon dan Woo-young yang tiba-tiba ada di acara syuting film kebingungan dengan apa yang sedang mereka alami. Tapi mereka berdua terus melanjutkan pencarian Hongju. Situasi semakin membingungkan ketika tiba-tiba bintang utama wanitanya ternyata adalah Hongju. Tapi di sini Hongju sama sekali tidak mengenali mereka berdua. Yeon dan Woo-young lalu melakukan adegan akting dengan Hongju. Tapi adegan mereka harus diulang beberapa kali, dikarenakan Yeon terus berusaha mengajak Hongju ikut kembali bersamanya. Yeon melihat jika naskah film ini sama persis dengan percakapan masa lalunya bersama Hongju. Jadi sudah jelas, dunia tempat mereka berada sekarang adalah buatan dari iblis Jang Sang-bum. Yeon dan Woo-young mencoba menghancurkan tempat tersebut agar dapat segera keluar dari sana. Tapi anehnya, di tempat itu Yeon dan Woo-young tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Jadi, pilihan terakhir sekarang, mereka harus menemukan orang yang telah menulis naskah cerita tersebut. Sementara itu, Taluipa sangat marah ketika mengetahui Yeon pergi memasuki jalan terkutuk. Diketahui, tempat itu adalah pertemuan antara alam manusia dan alam baka, di mana tempat itu adalah sarangnya para iblis yang berusia ribuan tahun. Bahkan para dewa saja tidak bisa memasuki tempat tersebut dengan mudah. Ditambah lagi, musuh yang mereka hadapi adalah Jang Sang-bum, iblis yang bisa meniru apapun. Taluipa semakin marah ketika mengetahui Rang mengikatkan tali benang sutra kepada Yeon. Dia khawatir jika tali itu akan menjadi jembatan bagi para iblis memasuki alam manusia, dan saat ini Rang dalam bahaya. Di Myeonggak, Rang mendapatkan telepon yang dikira Shinju, di mana Shinju menyuruh Rang mengoleskan darahnya pada tali benang sutra. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan iblis Jang Sang-bum menirukan suara Shinju untuk memperdayai Rang. Yeon akhirnya menemukan sutradara penulis naskah. Karena mengira jika dia adalah Jang Sang-bum, Yeon pun lalu menghajarnya. Tapi pria itu berkata jika dia hanya disuruh oleh seseorang. Sementara itu, Rang mendengar suara Yeon meminta bantuan sambil menjulurkan tangannya. Tapi lagi-lagi ternyata itu hanyalah tipuan belaka. Beberapa para iblis mulai memasuki ruangan tersebut. Woo-young menemukan anak kecil sebelumnya yang sedang asik menyantap cemilan. Woo-young yakin jika gadis kecil itu adalah jelmaan Jang Sang-bum. Karena ketika Hongju menghilang, saat itu dia juga sedang ngemil di sudut ruangan. Tapi ketika Woo-young hendak menyerang, tiba-tiba gadis kecil tersebut berubah menjadi Hongju. Woo-young ragu untuk menyerang Jang Sang-bum. Dia takut jika nantinya akan melukai Hongju. Tiba-tiba Yeon menusuk dari belakang dengan kayu duduri, di mana kayu itu dipercayai dapat membunuh iblis. Tapi anehnya, kayu duduri yang dipegang Yeon sama sekali tidak bisa melukai Jang Sang-bum sedikitpun. Tiba-tiba, Yeon dan Woo-young kembali berpindah tempat. Kali ini, mereka berada di zaman Gyeongsong. Yeon bertanya kenapa duduri miliknya tidak bisa melukai Jang Sang-bum. Dia curiga jika Woo-young pasti merahasiakan sesuatu. Tapi Yeon untuk sementara tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena saat ini tujuan utama mereka adalah menyelamatkan Hongju. Tiba-tiba seorang pria bernama Kim Ju-han
menemukan mereka, dia lalu menyuruh anak buahnya menyerang mereka berdua. Setelah mengamati perkelahian mereka, Kim Joo-han mengetahui teknik bertarung dan kelemahan Yeon dan Moo-young, sehingga dia pun bisa mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Tapi lagi-lagi ternyata itu semua hanyalah acara syuting iklan belaka. Sementara itu, Rang seorang diri melawan para setan yang memasuki alam manusia. Para iblis menyuruh Rang memotong tali benang sutra jika dia ingin selamat. Tapi Rang tidak mau, karena jika tali itu dia lepaskan, maka selamanya Yeon akan terjebak di jalan terkutuk. Dia lalu mengingat kenangannya bersama Yeon saat kecil dulu, di mana saat itu Rang hidup seorang diri dan ditemukan oleh Yeon. Yeon tahu jika Rang adalah adik tirinya, jadi dia pun membawa dan merawat Rang hingga besar. Sekarang, Yeon dan Moo-young tiba-tiba mengikuti sebuah acara kuis. Tapi yang mengejutkan adalah di sana Jang Sang-bum berpenampilan seperti Ho-young, kakak Moo-young yang dulu dibunuh oleh Yeon. Moo-young sangat marah karena dia merasa jika ini semua adalah suatu kehinaan bagi mendiang kakaknya. Tapi Yeon berusaha menenangkan Moo-young. Dia berkata jika saat ini mereka harus menyelesaikan acara kuis ini agar mereka bisa maju ke tahap selanjutnya untuk menemukan Hongju. Pemandu acara lalu memberikan sebuah pertanyaan kepada Yeon. Kenapa dulu dia membunuh Ho-young, sahabatnya sendiri? Yeon lalu menjawab jika itu semua dia lakukan untuk menyelamatkan Moo-young. Lalu kita diperlihatkan zaman pada pembunuhan itu terjadi, di mana saat itu terjadi pertarungan antara Dewa Gunung. Kala itu, Ho-young tanpa alasan yang jelas berniat untuk membunuh Moo-young, tapi Yeon membantunya dan membunuh Ho-young. Tapi Moo-young tidak menerima alasan Yeon tersebut, karena saat itu Moo-young melarang Yeon membunuh kakaknya. Dia yakin waktu itu kakaknya pasti memiliki alasan melakukan hal tersebut. Yeon lalu menyadari jika Jang Sang-bum sengaja ingin membuat mereka berdua bertengkar. Dia lalu menghampiri sebuah kamera dan berkata, jika iblis Jang Sang-bum sangat berambisi menjadi dewa gunung. Namun dia tidak pernah berhasil. Ucapannya itu membuat pemandu kuis gemetar menahan amarah. Dia lalu menekan tombol remote mengganti saluran. Kembali kepada Rang. Saat ini dia telah menderita banyak luka akibat melawan para iblis. Namun tiba-tiba Yohi datang mengunjunginya. Para iblis menirukan suara Rang menyuruh Yohi segera masuk. Tapi Rang melarang dan menyuruh wanita itu segera pergi. Yohi sadar jika saat ini Rang dalam bahaya. Dia lalu menerobos masuk dan mengeluarkan teriakan mautnya untuk mengusir iblis-iblis tersebut. Walaupun para iblis telah berhasil diusir, tapi Rang lagi-lagi merasa memiliki hutang budi terhadap Yohi. Yohi yang mendengar ucapan Rang pun lalu berkata, jika kali ini Rang harus bayar dengan sebuah ciuman. Walaupun awalnya malu-malu, tapi akhirnya mau juga. Balik lagi kepada Yeon dan Moo-young. Saat ini mereka berdua kembali dipindahkan ke tempat lain. Yeon merasa curiga kepada Moo-young jika temannya itu adalah dalang dibalik kemunculan Jang Sang-bum. Tapi walaupun begitu, Yeon memilih tetap berusaha mempercayai sahabat lamanya itu. Karena walau seperti apapun Moo-young membencinya, paling tidak pria itu masih sangat peduli dengan keselamatan Hongju. Moo-young kemudian menemukan bekas cemilan yang dimakan Hongju sebelumnya. Mereka curiga jika Hongju sengaja meninggalkan tanda buat mereka. Jadi, Yeon dan Moo-young pun mengikuti tanda tersebut. Sementara itu, Hongju yang asli sedang dirias sebagai seorang pengantin. Tapi tatapan wanita itu terlihat kosong. Hal itu disebabkan karena saat ini Hongju berada di bawah kendali Jang Sang-bum. Di sini juga terlihat wujud Jang Sang-bum yang sebenarnya. Hongju dibawa ke atas altar.
dan di sana mereka berdua akan melangsungkan upacara pernikahan. Yeon dan Muyong menuju sebuah gerbang. Di sana mereka melihat jika waktu yang mereka miliki saat ini hanya tersisa 14 menit lagi. Yeon dan Muyong lalu melewati pintu itu, dan di sana mereka berdua menemukan Hongju. Tapi Muyong tidak tahu jika saat ini Hongju ada di bawah kendali Jang Sangbum. Kemudian Jang Sangbum muncul. Dia lalu mengatakan jika Hongju telah menjadi pengantin Jang Sangbum. Muyong tidak mau percaya dengan apa yang dikatakan Jang Sangbum. Dia sangat marah. Dia maju menyerang pria itu, tapi Hongju menahannya. Ketika Yeon mengeluarkan pedangnya untuk menyerang, Muyong hanya diam tak bergeming. Dia tak sanggup menyerang karena tidak ingin melukai Hongju. Tapi Yeon berkata jika ini adalah jalan satu-satunya untuk membunuh Jang Sangbum dan membawa Hongju segera pergi dari sana. Sehingga akhirnya Muyong pun mengeluarkan pedangnya dan mereka berdua pun lalu maju menghadapi Hongju. Sebenarnya Muyong memiliki kesempatan menyerang Hongju, tapi karena tidak mau melukai gadis yang dicintainya itu, Muyong pun menghentikan serangannya. Sehingga kesempatan itu digunakan Hongju menusuknya. Yeon menahan pedang Hongju dan berusaha menyadarkan temannya itu. Tapi walaupun begitu, Hongju tidak terpengaruh sama sekali. Jang Sangbum memerintahkan Hongju segera menghabisi Yeon dan Muyong. Dalam keadaan sekarat, Muyong memberikan potongan sisir kenangan masa kecil mereka dulu. Yeon kembali berusaha menyadarkan Hongju dengan memeluknya. Perlahan, Hongju akhirnya mulai sadar dan dia mengingat kenangan masa kecil mereka dulu. Hongju lalu mengambil pedangnya dan melemparkannya tepat mengenai dada Jang Sangbum. Jang Sangbum tidak menduga sama sekali jika Hongju dapat lepas dari kendalinya. Di sisi lain, Yeon dan Muyong segera menggunakan kesempatan itu untuk segera menghabisi iblis tersebut. Kemudian Hongju menjemput Sunwo dari dalam, lalu mereka berencana segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, Yohee pulang ke rumah dengan perasaan gembira setelah melakukan adegan ciuman dengan Rang. Sementara itu, Shinju bergegas kembali ke Myeongak dengan menyewa becak. Tapi Shinju melihat jika sepatu yang dipakai si tukang becak adalah sepatunya dulu yang dirampok. Shinju pun lalu ingat jika si tukang becak adalah orang yang telah membiusnya dulu, yang juga telah mengambil sepatu dan cincin kawinnya. Yeon dan yang lainnya menemukan tali yang ditinggalkan Rang. Dia lalu mengikuti tali itu untuk kembali ke alam manusia. Ketika mereka akan melewati sebuah pintu, Yeon menyadari jika Muyong tidak ada di sana. Dia pun lalu memutuskan untuk mencari temannya tersebut. Sedangkan di sisi lain, Rang terkejut melihat jika hanya Hongju dan Sunwo yang kembali. Ternyata Muyong kembali mendatangi jasad Jang Sangbum. Dia lalu menghancurkan tubuh iblis itu dengan menggunakan kayu duduri dan mengambil kristal inti kehidupan iblis tersebut. Dia dikagetkan dengan kemunculan Yeon yang akhirnya tahu jika Muyong adalah orang yang telah memanggil iblis Jang Sangbum. Muyong pun lalu mengakui hal tersebut karena dia membutuhkan kristal kehidupan Jang Sangbum untuk mengobati lukanya. Muyong juga mengakui jika dirinya adalah pencuri bertopeng yang telah mencuri mutiara pelindung sungai kematian. Dia juga adalah orang yang telah berusaha membunuh Rang sebelumnya. Yeon sangat marah mendengar pengakuan Muyong tersebut. Dia mencoba menyerang, tapi saat ini kekuatan Muyong tiba-tiba telah meningkat. Ketika Muyong hendak membunuh Yeon, tiba-tiba Rang datang membantu. Dia menggunakan bantuan kucing hitam untuk memasuki jalan kematian. Muyong lalu menceritakan takdir Rang di masa depan. Dia berkata, jika kurang dari 100 tahun lagi, tepatnya di tahun 2020, Rang akan meninggal demi melindungi kakaknya. Dia meninggal setelah seumur hidup diperalat oleh Yeon.
Di tempat lain, sepasang iblis rakun dikurung dalam tahanan oleh Jenderal Kato, yang belakangan ini banyak menangkap iblis Joseon untuk dijadikan bahan eksperimen dan mengirim mereka ke medan perang. Jenderal Kato memerintahkan ajudannya menambah para tahanan. Dia akan menggunakan prajurit Shinigami untuk mencari para iblis Joseon yang lain. Namun, walaupun prajurit Shinigami bisa diandalkan, tapi mereka terkenal sangat sulit dikendalikan. Dan film ini pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Tale of Nine Tails episode 7. Nantikan episode selanjutnya ya guys. Aku pamit undur diri, see you next video.